Bisa Ya, diulangi terima berdoa. kasih Tuhan, kami bersyukur mendengar kesaksian yang luar biasa. Kami percaya Tuhan bahwa pemenang itu bukan ketika masalah kami yang pulih, tapi hidup kami yang pulih. Karena target Tuhan bukan masalah, tapi target Tuhan adalah kami yang dipulihkan, kami yang diubahkan, sehingga kami tahu bahwa tujuan akhir hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, biar setiap kami belajar hari-hari ini menerima setiap proses Tuhan dengan sukacita, karena ketika kami diuji, kami akan menjadi terpuji, kami akan menjadi pujian yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat ya. Berapa hari orang tanya, Bu, sakit Bu? Enggak sakit. Karena saya tuh kalau sudah Zoom ini baru bangun tidur. Tadi saya cuma tidur berapa jam ya, di sini masih subuh, saudara ya. Jadi bangun tidur kaget-kaget sudah, waduh jamnya gitu ya. Nah, hari ini kita percaya ya, saya sudah sebentar lagi pulang kok. Nanti hari ini saya siap-siap, nanti malam saya ke bandara ya. Nanti ini pagi, malamnya saya ke bandara. Saya kembali nanti jadi ST-nya normal kembali jamnya ya. Nah, hari ini kita melihat kesaksian Bu NN ya. Kita tahu bahwa setiap orang itu pasti menghindari yang namanya ujian kehidupan ya. Jujur kalau kita disakiti terus-menerus, kita ngalami masalah yang tidak enak. Banyak orang keluar dari ujian. Senyatanya apa yang dialami Bu NN, mengalami kehidupan yang di PHP, pengharapan palsu, kembali hanya untuk dibohongi, banyak trik dan sebagainya. Mungkin merasa capek dan merasa sudah tidak mau, sudah keluar dari ujian ini aja. Buat apa bertahan dalam rumah tangga yang seperti ini? Ini senyatanya kalau Bu NN keluar dari ujiannya, maka dia nggak akan jadi terpuji di hadapan Tuhan. Tapi bersyukur lihat Bu NN menjalani ujian demi ujian, next level demi next level. Nggak gampang loh orang bisa ngomong terima kasih buat suamiku yang bisa mengubah hidupku. Wow, ini pemenang yang sejati ya. Iblis paling takut dengan orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena begitu kita sudah kuat menghadapi segala perkara, maka kita pasti melihat kemenangan yang luar biasa. Gak mungkin ketika orang menjadi kuat di dalam Kristus, hidupnya berubah, hidupnya hanya biasa-biasa. Ada hal-hal yang luar biasa, perkara besar, kejadian hidup dahsyat, itu paketnya lengkap akan mengikuti kita semua. Nah, hari ini yuk kita lihat bagaimana. Saya lagi tulis renungan, belum saya share. Nah, renungan yuk kita baca terlebih dahulu ayat pembukanya. Seringkali ketika kita diuji, kita seperti wanita yang sedang berduka cita pada waktu penderitaan. Buka Yohanes 16 ayat 21 dan 22. Yohanes 16 ayat 21 dan 22. Yuk kita baca sama-sama. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan ya. Jujur hari-hari ini kita ini lagi hamil semua ya, hamil air mata, hamil masalah ya, yang namanya hamil penderitaan itu semua berbicara isinya pasti duka cita. Jujur Bu NN bisa terima kasih suamiku. Mungkin saya juga bisa. Banyak ibu-ibu bisa berkata terima kasih. Proses memang mengubah hidup kita. Tapi jujur kalau saudara tanya, kita pasti duka cita. Jujur suami didoakan bukannya tambah baik, pulang hanya sejenak, kembali lagi malah menipu uang. Orang yang tahu kebenaran.
Jujur, kita bisa ngomong terima kasih buat proses karena ini mendatangkan kebaikan. Tapi waktu kita terus, kapan ya hari ini hamil, terus kok ndak lahir-lahir toh, ya kita mendoakan suami yang kita bawa kemana-mana. Ya ini jadi beban. Orang hamil tuh kan beban ya, bawa bawa perut kemana-mana. Mungkin bapak-bapak ndak tahu rasanya ya. Kalau orang hamil, saudara sudah hamil, sudah besar, itu rasanya mau tidur aja susah, saudara ya. Saya ngerasain dulu mau waktu hamil mau tidur itu rasanya susah, mau jalan susah, semua susah, saudara. Sakit juga yang namanya semua badan tuh ndak enak semua rasanya ngomong gini, aduh kapan ini ya 9 bulan cepet lahir rasanya lega gitu ya. Jujur hari-hari ini kita ini lagi memikul satu beban ya. Beban kita mendoakan suami berubah, tapi belum berubah. Rasanya duka cita. Tapi lihat, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia itu sudah tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Saudara jangan lihat hari ini sakitnya waktu kita dalam proses hamil, saudara. Ya, kita hari ini mungkin lagi hamil, beban hidup yang begitu berat, memang mendatangkan duka cita. Tapi Tuhan bilang gini, sabar. Kita semua lagi diuji supaya nanti kalau saudara sudah melahirkan karyanya Tuhan, saudara sudah tidak ingat penderitaan. Saking saudara bilang gini, untung lo ya dulu bertahan. Kalau tidak bertahan tuh rasanya hasilnya sampai gembira itu tidak ingat penderitaannya. Berarti gembiranya itu lebih-lebih dibandingkan penderitaan. Saudara pikir akal logika. Orang kalau sampai tidak ingat penderitaan, berarti hasilnya itu jelas spektakuler. Orang kalau hasilnya biasa-biasa, masih inget. Tuh, kamu ya dulu nyakiti aku, sekarang balik ya setruk-setruk. Nah, ngerti ya? Jujur, mungkin kita lihat balik, tapi setruk, saudara ya. Tapi waktu Tuhan yang berkarya, kalau memang hamil ini melahirkan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, saya terlalu percaya kegembiraan itu ndak akan pernah saudara sampai ingat penderitaan. Berarti saudara akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Berikutnya dua-dua. Demikian juga kamu sekarang kita diliputi duka cita. Nggak punya uang tuh duka cita, Bu Eli. Oh jelas. Kita mungkin kalau ketemu orang bisa bilang gini, Shalom, gimana kabar? Luar biasa. Pikiran inget gak duit-duit iki ya. Tanggal sudah kantong kering semua. Kita mungkin ngomong gini, luar biasa. Jujur kalau kita di gereja ditanya, bagaimana kabarmu? Luar biasa. Oh, tak ingat. Utang jatuh tempo, angsuran jatuh tempo, uang nggak ada. Mungkin kita ingat suami kita nggak pulang. Oh, semua jujur. Kita nggak mungkin kita menyangkali bahwa hidup realita kita yang hari-hari ini sedang kita hadapi. Itu duka cita aja isinya. Mau nangis Bombay. Rasanya takut, Bu Eli. Tetapi aku akan melihat kamu lagi. Diulang, dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Saudara jangan main-main dengan proses waktunya Tuhan. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, walaupun sekarang kok rasanya Tuhan tidak cepet-cepet toh Tuhan, aku pengen lihat lahir karyamu yang terbesar, karya mujizatmu, karya tanganmu atas proses hidupku. Saya selalu bilang ini, Tuhan, karya tanganmu segera nyatakan Tuhan. Karya kebesaran tanganmu di balik proses hidupku. Saya ini sudah hamil berapa tahun Tuhan, hamil. Ayo Tuhan, saya percaya. Tapi saya jujur, waktu saya ngomong seperti itu, saya cuma terakhirnya tidak berani melampaui melampaui ke apa ke keinginan saya. Saya selalu bilang gini, tapi kalau ini bukan kehendakmu, jangan Tuhan. Aku juga nggak mau lihat karya Tuhan nanti separuh-separuh. Aku mau karya Tuhan itu terjadi kalau memang kehendak waktumu.
Karena kalau sudah waktunya Tuhan melahirkan, kita itu akan melahirkan sesuatu yang kegembiraannya itu tidak bisa dirampas. Kegembiraannya itu sampai tidak ingat penderitaannya. Kegembiraannya itu bahkan hari ini rasanya sudah tidak main-main lagi. Kita percaya hari ini jangan sampai kita keluar dari ujian kehidupan karena kita sudah terlalu capek dengan kehamilan yang tidak lahir-lahir. Bu, hamil berapa tahun proses hidup. Kita ini lagi nanggung beban semua loh saudara. Kita semua hari-hari ini berjalan maju itu jalan majunya bukan enak, tapi jalan majunya kayak menanggung beban melahirkan, sedang hamil, nunggu waktunya. Kita seperti orang yang sedang nunggu kapan waktunya melahirkan. Kegembiraan yang luar biasa. Hasilnya spektakuler sampai nanti tidak ada seorang pun yang bisa merampas kegembiraanmu, termasuk pelakor, termasuk pria-pria yang merebut istrimu. Mungkin pelakor wanita tobat hari ini bisa bergembira melihat suamimu nempel kayak perangko ya mungkin, tapi satu hal Tuhan berkata malam ini, tidak ada yang bisa merampas kegembiraanmu saat waktuku tiba. Jadi ketika kita diuji, kita akan menjadi terpuji nanti. Kita akan menikmati hasil akhirnya bukan lagi yang namanya cucuran air mata, tapi ada kegembiraan yang sangat luar biasa dan kegembiraan itu melebihi rasa sakitmu. Kegembiraan itu tidak ada yang bisa merampas dari tangan kita. Itu sebabnya nikmati aja ujiannya walaupun sudah capek Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang capek, sakit di mana-mana. Orang kalau sudah hamil besar itu sakitnya di mana-mana. Penderitaan, rasa capek yang luar biasa. Tapi sekali lagi jangan paksa waktunya Tuhan. Orang lahir prematur itu kan tidak baik saudara. Ya, orang semua jujur kalau ibu-ibu hamil, mana ada yang mau bilang gini, dok saya sudah tidak kuat, tolong lahirkan prematur. Jujur, kita tidak normal saudara. Kalau misalnya saudara di bulan ke-7, saudara sudah capek, kira-kira saudara pergi ke dokter dan bilang sama dokter, dok, saya sudah capek dok, saya hamil, saya sudah tidak kuat dok, tolong bulan ke-7 ini lahirkan dok, lahirkan dengan paksa. Kira-kira dokter yang disuruh itu mau enggak melahirkan walaupun dibayar dengan uang yang besar? Resikonya, hasilnya enggak spektakuler. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, saudara jangan main-main. Kita akan mengalami kegembiraan. Nah, hari ini saya akan bahas 3 langkah aja. Ya, jadi siapa yang lagi diuji nanti menjadi terpuji. Saudara jangan takut jalani ujian, tantangan berat, ambil semua paketnya Tuhan. Paketnya Tuhan memang lengkap hari-hari ini. Pikul salib, sangkal diri, jalan sempit, jalan sesak, jalan yang susah, bercucuran air mata, sikat semuanya. Saya selalu ngajari wanita-wanita, ya ibu-ibu yang konseling sama saya, Bu, hari ini suami saya, Bu, datang kabar duka cita, wanita ini hamil, Bu, gimana? Sikat sudah. Jangan pernah menyerah, mau hamil 1, hamil 2, punya anak, sikat semua. Jadi harus bertahan Bu, bertahan. Walaupun paketnya suami saya hari ini ada anak 1, anak 2, anak 3 di luaran, sikat sudah. Jangan takut. Semakin besar ujian yang sedang kita hadapi, itu tujuannya buat kita. Anak 1, anak 2, naik kelas. Anak 3, naik kelas 3. Saya ngomong sama Tuhan, saya nggak mau Tuhan. Sudah cukup Tuhan, tinggal kelas 2. Yang penting hidup saya mau diuji. Jangan sampai paket anak Tuhan. Aduh Tuhan, jangan sampai, saya bilang gitu ya. Saya percaya kehidupan kita dengan berbagai macam proses kehidupan next level, kita nggak tahu. Ada banyak orang yang punya usaha yang makin sepi, didoakan tambah sepi, toko 1 tutup, toko 2 tutup. Jangan marah. Toko 1 tutup, toko kedua tutup. Ini bentuk ujian next level, saudara. Waktu toko 2 tutup,
Kita enggak tahu, siapalah tahu sebentar lagi semuanya toko 1, 2 tutup, kerugiannya dikembalikan lipat karena Tuhan enggak mau berhutang. Nanti pemulihan ibu-ibu yang lagi berjuang dengan kehamilan yang saudara rasanya berat, capek, jangan paksa waktunya Tuhan. Nah, kita juga tahu bahwa Daud itu mengalami proses yang membuat dia juga capek. Tapi lihat apa yang membuat Daud jadi raja. Dia menjadi ujiannya lulus, saudara. Waktu lulus, dia dapat pujiannya Tuhan, maka dia menjadi orang-orang yang terpuji. Nah, yuk kita baca bagaimana 3 hal diuji menjadi terpuji. Sekali lagi, jangan keluar dari waktunya Tuhan. Nanti hamil, lahirnya prematur, hasilnya tidak baik. Ya, izinkan normal sudah, menurut waktunya Tuhan. Nah, Matius 11 ayat 29 sampai 30. Kita belajar apa sih perintah Tuhan supaya kita menjadi terpuji. Pikulah kuk yang kupasang. Nah, berarti tidak boleh lari, saudara. Kalau hari ini suamimu balik, nipu lagi, balik lagi sama pelakor, percayalah, itu cuma sesaat. Tuhan tetap bilang gini, jangan cerai, jangan kabur dari rumah, jangan marah, pikul terus, pikul. Ya, memang tidak enak. Dibohongi kedua kali menyakitkan. Apalagi uangmu dibawa kabur, lebih menyakitkan. Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah bilang gini, tinggalkan suamimu, bojai, ya, sudah cari suami baru, tukar tambah, itu dunia. Tapi Tuhan mau berkata malam ini waktu kita diuji, pikul kuk, sikat sudah. Kuk 1, kuk 2, ambil semuanya. Apa yang firman Tuhan katakan? Pikul kuk yang kupasang. Hari ini kalau memang Tuhan masih pasang pikul, salib belum selesai, ya sudah, pikul aja. Yang penting saudara tidak pikul dosa. Saudara tidak lepas dari salib, kemudian pikul dosa, itu yang membuat saudara akan gagal total. Tapi selama saudara tetap pikul, saudara tetap jalan maju dengan kehamilan, beban pikulnya tidak enak. Tuhan bilang ini, pikul aku yang kupasang. Kalau sampai suamimu aku keraskan hatinya dan dia kembali sama wanita itu, bukan berarti suamimu salah, ada yang salah, ada yang enggak benar. Tapi sekali lagi, memang aku lagi izinkan pikulku, sudah ambil kuku. Dan belajarlah kepadaku. Ada proses belajar mengajar. Saya percaya ujian kehidupan ini belum berakhir karena Tuhan bilang gini, ini ujian kehidupan. Saya bisa jadi hamba Tuhan, bisa jadi Ibu Eli Kurniawati hari ini. Itu karena ada proses belajar kehidupan 15 tahun yang membuat saya tetap menjadi pribadi yang sehat. Nggak aneh-aneh, saudara. Berjalan menurut tracknya Tuhan. Walaupun ditekan seperti apapun, saya tetap berjalan di tracknya Tuhan. Saya tidak mau mengambil langkah yang menurut saya ini langkah membuat daging saya nikmat, nyaman. Tapi saya belajar. Bagaimana belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu apa, saudara? Enak. Dan bebanku pun ringan. Jadi sekali lagi kalau saudara sedang menghadapi realita yang membuat kita capek, sakit, saudara mulai percayalah, semua ini tidak akan melampaui kekuatan. Tidak usah lebay, tidak usah membesar-besarkan masalah. Senyatanya Tuhan bilang gini, pikulku, belajarlah kepadaku, bukan kepada dunia. Jangan suka copy paste secara dunia. Dunia lagi viral kawin cerai, saudara ikut-ikutan. Dunia lagi viral investasi bodong yang cepat kaya, saudara mulai belajar yang namanya cara dunia. Dunia mulai musim pinjaman online, judi online yang cepat kaya, dan sebagainya, saudara ambil. Tapi sekali lagi, kita hari ini tetap belajar dalam setiap proses ujian, tetap jadi guru adalah Tuhan Yesus. Tuhan gini, belajar yang kepadaku. Yang lagi disakiti, belajar kepadaku. Aku ini sabar.
sabar, rendah hati, lemah lembut. Jadi keset, aku sudah jadi keset. Kamu dimaki-maki, aku sudah dimaki-maki. Kamu dilucuti, belum seperti aku disiksa, disesah seperti ini. Tapi aku tetap belajar untuk mengampuni karena aku memang rendah hati, lemah lembut. Hari ini siapapun yang lagi ngalami ujian, kita lagi belajar kepada Tuhan Yesus. Belajar akan firman yang jadi kompas. Kita bukan belajar ikut dunia. Kita banyak dengar apa kata dunia, apa kata orang di sekitar kita. Kalau orang berkata, sudahlah, buat apa kamu bertahan? Ini loh ada cara cepat kaya. Ini loh ada orang yang lagi cari jodoh. Ini loh pakai detektif. Ini loh pakai jasanya paranormal dan sebagainya. Berapa banyak karena kita sudah terlalu capek, kita kepingin melahirkan, belum waktunya Tuhan. Kita belajar dengan cara dunia yang terlihat memang enak di awal. Tapi ini tidak akan membawa hasil kegembiraan yang luar biasa, yang melebihi rasa sakitnya. Nanti kegembiraan itu bisa dirampas, saudara. Tapi waktu kita menjalani waktunya Tuhan, tidak ada loh Tuhan bilang gini, lihat ya, nanti kamu ngerasain kegembiraan. Tidak ada loh seorang pun yang bisa merampas. Termasuk hari ini pelakor boleh kikik gitu ya, boleh berpelukan, meluk suamimu tiap hari. Tapi suatu kali, tidak akan pernah kebahagiaan yang memang itu milik kita. Pasti Tuhan akan kembalikan. Dan tidak ada satupun. Itu berarti kegembiraan, pemulihan, berkat yang Tuhan kembalikan. Bayangin ya, saudara sekarang pikir akal logika. Yang bangkrut, kalau sudah waktunya Tuhan menikmati kegembiraan yang luar biasa, bangkrutmu itu dipulihkannya ndak lagi biasa-biasa. Berapa hari ini saya khotbah tentang Tuhan. Di Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya engkau punya hidup-hidup dalam kelimpahan. Saudara yang dipulihkan nanti pulihnya limpah. Saudara yang bangkrut nanti pulihnya limpah. Saudara yang punya masalah rumah tangga nanti anggur yang manisnya limpah. Berbicara limpah, sesuatu yang lebih dari semuanya. Makanya hari ini semangat saudara. Kita semua lagi hamil ya. Mungkin saudara bilang, "Duh Bu, saya percaya seluruh yang ikut Zoom ini lagi hamil semua." Aduh, kalau hamil uang banyak enak ya Bu. Kalau hamilnya berlimpah-limpah dipeluk suami. Tapi ini dimaki-maki kebun binatang Bu Eli. Sudahlah, nikmati aja semuanya. Toh ini akan berakhir dengan kegembiraan yang tidak sebanding dengan penderitaan. Dan Tuhan berkata malam ini, bebanku itu enak-enak, sudahlah hauje, ringan sudah, ndak usah bingung dengan beban. Kalau aku berbicara enak, ya yakin itu enak. Semua loh yang hari-hari ini buat saudara duka cita itu katakan enak, ringan. Semua, kalau Tuhan berkata enak ringan, saudara jangan ngomong ndak kuat, berarti saudara melebihi Tuhan. Tuhan tahu kehidupan kita, sesakit-sakitnya orang benar, sesusah-susahnya orang benar tetap enak. Karena nanti pikul kuknya sama-sama Tuhan. Nggak bakal dilepas sendiri. Nah, 3 hal. Diuji menjadi terpuji, langkahnya hari ini. Pikul kuk, perintah Tuhan, sudah. Kalau kita mau nanti lihat hasil akhirnya, kita terpuji menikmati kegembiraan yang luar biasa. Pikul kuk yang pertama. Yang kedua, saudara harus belajar karakter Kristus. Belajar kepada Kristus, bukan copy-paste dunia. Sudah tidak usah ikut-ikutan cara dunia yang walaupun enak cuman sesaat. Ikut aja bagaimana belajar kepada karakter Kristus. Yang ketiga, ada ketenangan jiwa. Ada banyak orang yang hari-hari ini tidak ngalami ketenangan jiwa. Kemarin saya sebenarnya sudah mau skip ST. Ya, Fran sudah tanya, ST gitu, ndak ngantuk Fran, sudah tidur. Ya, Fran bilang, ya sudah tidur gitu ya. Sebentar lagi mau tutup mata ngantuk. Tuhan bilang, jangan males.
ada banyak orang galau. Langsung saya, aduh Tuhan, orang galau saya disuruh bangun Tuhan. Ya, ya sudah. Akibatnya judulnya kemarin juga jangan galau beneran, saudara. Loh, Tuhan itu ajaib loh. Waktu Tuhan bilang ini banyak orang galau malam ini, kamu bangun, jangan males. Saya waktu siapin firman, Tuhan kasih firman loh. Kemarin tuh dengar, nanti sebentar saya suruh posting yang jangan galau itu. Itu bagus, saudara. Ya, saudara percaya malam ini jangan pernah jiwamu itu galau ya. Ada banyak orang galau hari-hari ini. Sudah, jangan galau, ketenangan jiwa. Selama engkau diuji, tidak pernah ketenangan jiwa, nanti sakit jiwa, saudara. Saya kalau 15 tahun tidak punya ketenangan jiwa, diuji dengan proses yang begitu berat. Saya percaya, Bu NN, kalau tidak punya ketenangan jiwa, sakit jiwa enggak. Lah gimana ngadepi limited edition yang dimampuni balik lagi, diampuni nipu lagi. Orang ngerti firman lagi. Jengkel enggak? Kalau kita enggak ngalami ketenangan jiwa, kita mungkin bisa sakit jiwa, kena kanker. Kita akan jadi orang yang jahat. Respon kita pasti salah. Kenapa? Lama-lama dendam. Lama-lama emosi jiwa. Ya itu tadi. Loh, lampu mati sebentar. Kita percaya yuk 3 hal. Pikulku belajar karakter Kristus. Dan yang ketiga, ketenangan jiwa. Ya, cara seperti ini akan nanti kita akan tiba melihat kegembiraannya itu wow itu. Nah, kita lihat satu persatu. Yuk, bagaimana pikulku seringkali Tuhan bilang gini, nak, pikul sudah pikul ya. Suamimu jengkelin, istrimu jengkelin, keuanganmu makin sulit. Jangan pernah keluar dari ujianku. Tetap pikul, memang enggak enak. Waktu uang enggak ada, pas-pasan itu deredek, saudara. Deredek, kalau sudah jatuh tempo, pasti dak diduk. Jauh lebih enak kalau Tuhan itu belum waktunya jatuh tempo sudah punya Tuhan. Nah ini, sering kali kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, please toh Tuhan, bulan depan jangan buat deredek lagi toh Tuhan. Sebelum jatuh tempo tanggal 10/3, berkati saya supaya enggak pakai ikut prosesnya Tuhan deredek. Saya percaya hari-hari ini Tuhan nguji setiap kita. Nanti pas butuh, pas ada. Ujian itu selalu apa yang saudara takutkan itu diujikan. Ketika kita bisa melewatinya, nanti kita akan lihat Tuhan datang dalam hidup kita itu dalam supaya kita hidup, saudara, enggak hancur. Hidup, rumah tanggamu hidup, keuanganmu hidup, bahkan hidupnya bukan sekedar hidup yang cuman hidupnya megap-megap gini, nafasnya satu, enggak, hidup dengan limpah-limpah. Itu yang jadi targetnya Tuhan. Yuk kita lihat Lukas 14 ayat 27 dan 33. Sebentar lagi nanti berapa pembahasan, 2-3 pembahasan cepat ini nanti selesai ya. Lukas 14 ayat 27 dan 33. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lihat ya. Jadi kenapa Tuhan berkata, pikulku, karena aku sedang menjadikan engkau murid-muridku yang handal. Kamu sedang aku hari ini bentuk untuk menjadi muridku yang handal. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Berapa banyak orang tidak bisa melepaskan miliknya, tidak terima dengan harta yang hilang, marah sama Tuhan. Tuhan, dulu saya punya rumah, sekarang kenapa Tuhan izinkan saya sudah berdoa supaya rumah saya tidak dilelang bank, dilelang bank Tuhan. Kalau dulu bisa dijual sendiri kan tidak ruginya banyak. Kadang-kadang apa yang kita harapkan itu justru yang kita harapkan baik malah tidak baik, saudara. Seringkali ujian itu seperti ini. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat jadi muridku.
Kita ini lagi dimuridkan Tuhan. Di mana hatimu berada, hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita hari ini hatinya di mana? Tuhan lagi uji kita. Kita mau jadi orang yang terpuji, hati kita itu tidak boleh melekat dimanapun. Tidak boleh melekat di harta, tidak boleh melekat di suami, tidak boleh melekat di anak, tidak boleh melekat di istri, tidak boleh melekat di rumah yang mewah. Saudara percaya hari ini harta dan hati kita itu cuma Tuhan Yesus. Ketika harta dan hati kita Tuhan Yesus, maka kita pasti punya kerelaan. Kita cuma berkata gini, Tuhan, suamiku boleh meninggalkan aku. Anak-anakku boleh tidak mencintai aku. Istriku boleh meninggalkan aku. Kesuksesan, kejayaan bisa meninggalkan aku. Rumah mewah bisa meninggalkan aku. Mobil mewah bisa meninggalkan aku. Tapi satu hal, ketika aku tahu saya masih punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya, semuanya beres, saudara. Tuhan bilang ini, sudah mau hari ini kejayaan berlalu, rumah mewah berlalu, kebahagiaan rumah tanggamu berlalu, rela aja. Pikulku 3 hal. Yuk hari ini punya kerelaan, rela sudah pikul salib, rela sudah ikut Kristus jalani penderitaan. Orang kalau ikut Kristus itu selalu identik dengan penderitaan yang masih harus berlanjut dan saudara taat. Hari ini ketiga yaitu rela melepaskan miliknya. Saudara yang lagi kehilangan kesuksesan rela sudah. Kehilangan cintanya suami yang dulu nempel sama saudara sekarang nempel sama orang lain. Saudara harus punya kerelaan. Rela sudah. Kalau Tuhan berkata pikul aku, maka sikat semua pikul salib. Saudara ambil paket pikul salib saudara. Ikut Kristus memang identik dengan menderita. Karena berjalan majunya harus bercucuran air mata. Sudah rela. Yang lagi hamil capek, rela pikul saja semua salib penderitaan, bahkan rela kehilangan segala miliknya. Yang pasti ketika kita rela, Tuhan tidak akan rela. Makin rela, makin Tuhan kembalikan dengan luar biasa. Karena justru makin tidak rela, saudara makin banyak menuntut, saudara akan kehilangan. Makin rela, makin dapat pengembaliannya. Makin tidak rela, saudara tidak rela kehilangan, saudara banyak menuntut Tuhan, makin tidak lihat pengembaliannya. Jadi hari ini kalau suruh pikul salib, kata kuncinya rela. Ya, rela sudah ya. Tuhan tidak punya uang, Tuhan dihina tetangga kanan kiri. Rela Tuhan. Ini cuman ujian yang membuat saya terpuji. Lihat kegembiraan yang tidak sebanding ketika aku rela. Semakin saudara banyak menuntut Tuhan untuk mengembalikan cepat. Menuntut Tuhan kapan pemulihan. Dan sampai kapan ini Tuhan saudara marah, maka saudara tidak akan lihat pengembalian dan kegembiraannya. Makanya malam ini ngomong sama diri kita sendiri. Kalau suamimu tidak ada di rumah, tidak pulang, tidak usah sedih, tidak usah lebay, tidak usah mendayu-dayu, tidak usah melo, tidak usah berkata, sengsaraku, Engkau yang menghitung nangis. Tuhan, sudah hari ini katakan, aku rela. Aku mau jadi pengikut Kristus. Aku mau pikul salibmu. Aku rela sudah kehilangan kasihnya suamiku sementara. Kehilangan ditinggal sukses, ditinggal teman-teman baik karena aku bangkrut. Aku harus rela. Yang kedua, ya satu poin lagi kita selesai. Bagaimana belajar karakter Kristus? Yuk kita buka Filipi 2 ayat 14 dan 16. Filipi 2 ayat 14 dan 16. Kalau hari ini kita lagi ngalami ujian, Tuhan berkata, nak belajarlah kepadaku, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, saudara jalani proses itu kalau makin ngomel aja, makin capek enggak saudara? Orang bisa hari ini sukacita bersyukur, itu ngurangi beban hidup loh. Orang kalau menjalani proses kehidupan waktu diuji, isinya cuma sungut-sungut, isinya cuma protes saja.
ngomel aja, sungut-sungut, nggak bisa sukacita, nggak bisa ngucap syukur, makin berat loh. Jalani beban hidup itu makin tambah berat. Coba praktek Tuhan, suami nggak pulang, puji Tuhan, haleluya. Dia lagi sekolah Alkitab. Tidur, ngorok-ngorok saudara. Ya, tapi kalau semakin kita nggak bisa bersuka cita, tidurnya nggak bisa tidur saudara. Saudara akan gelisah. Dan orang yang gelisah nanti rugi. Saya nggak mau kehilangan berkat Tuhan yang dicintai pada waktu saya tidur. Saya nggak mau kehilangan berkat karena saya banyak nyampah hati. Kalau sudah malam, waktunya istirahat, saya cuma melepas rasa syukur saya, melepas sukacita saya bersama Tuhan karena saya tahu pada waktu saya tidur, saya menikmati berkatnya Tuhan. Besok kesusahan sehari tetap ada Tuhan. Pikulku sama-sama sama Tuhan itu sudah terlalu manis. Amin. Nah, lihat, jangan bersungut-sungut supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Hari ini kita itu lagi berlomba-lomba ya. Mungkin saya bisa bayangin bentar lagi perlombaan 17 Agustus. Nanti saya suruh pengerja ya, lomba pura-pura hamil, yuk lomba ibu hamil. Bayangin mau ibu hamil lomba jalan bawa beban, coba mana yang paling cepat ya. Kita semua hari ini lagi berlomba. Ada banyak orang yang berlomba dengan beban yang berat, yang sudah, aduh Tuhan capek. Tapi Tuhan bilang gini, terus maju, pikulku, belajar terus kepadaku. Hari ini ndak percuma kau belajar, ndak percuma kau berlomba hari ini untuk terus bertahan dalam pertandingan hidup sambil menantikan bagaimana hari ini kau akan lihat ya, menantikan. Nanti kita akan melihat suatu kali kita akan bermegah pada hari Kristus. Kalau belum waktunya Tuhan, mungkin kita hari ini mengalami kehidupan yang kelihatannya terpuruk menderita. Tapi nanti ada kegembiraan, ada kemegahan pada hari Kristus. Sambil menantikan semua ini kita belajar. Buka 3 hal. Yang pertama, yuk bagaimana kalau kita hari ini Tuhan bilang ini, belajarlah kepadaku. Apa yang perlu kita pelajari supaya dalam ujian ini kita lulus menjadi terpuji? Saudara, belajar untuk bersyukur. Yang kedua, jaga kekudusan. Itu tadi, tiada beraib, bernoda, bercelah. Itu bagian kita. Kalau Tuhan suruh belajar bukan copy paste ikut dunia, saudara jangan ikut dunia. Banyak protes karena saudara suka membandingkan hidup saudara dengan orang dunia. Saudara hidup ikut-ikutan dunia sehingga saudara tidak bisa jaga kekudusan. Yang ketiga, Tuhan mengingatkan saudara dan saya di tengah sulitnya hidup, di tengah penderitaanmu, engkau harus hidup tetap bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Hidup jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Itu yang paling penting. Makanya hari ini siapa yang diuji menjadi terpuji, hidupmu harus belajar kepada Kristus. Tidak bisa belajar kepada dunia yang ikut-ikutan gaya hidup dunia. Tapi kita hari ini belajarlah kepadaku. Belajar kepada Kristus. Bersyukur, jaga kekudusan, tetap bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Hidup tetap jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Saya percaya Bu NN kalau bisa bilang, terima kasih buat suamiku. Lewat dia saya diubahkan. Itu berarti dia sudah belajar kepada Kristus. Ada banyak orang ketika suaminya tidak berubah-berubah, dia belajar kepada dunia, menggugat cerai. Dia kabur dari rumah. Ada banyak orang ketika penderitaan keuangannya puncak, bukannya dia tetap bersyukur di tengah kekurangan, malah ambil jalan pintas hutang online, ikut-ikutan investasi bodong, tipu sana tipu sini. Semua ini
bukan belajar kepada Kristus. Makanya kita hari ini pikul kuk belajar kepada Kristus, tetap jadi cahaya. Ya, hidupmu bercahaya. Saudara jangan tunggu selesai baru mau jadi saksinya Kristus. Enggak, saudara. Di tengah penderitaan hidup kita tetap jadi berkat buat banyak orang. Karena pengalaman hidup saya justru kekuatan yang powerful bisa memberi kekuatan orang. Bukan saat saudara zona nyaman. Saat saya zona nyaman saya tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi waktu zona penderitaan saya bisa memberi kekuatan buat banyak orang. Dan Tuhan kasih saya kepercayaan yang luar biasa. Makanya hari ini sikat, ambil paketnya Tuhan. Enak, ringan, nggak usah bingung. Oh enak, ringan lagi. Lah kalau saudara dikasih semua yang terbaik tapi enak dan ringan, saudara kenapa mau lari dari ujiannya Tuhan? Wong sudah dikasih tahu ujianku ini enak-enak sudah, ringan-ringan. Wong kamu loh pikulkunya itu ndak sendiri. Pikulku itu berjalan bersama dengan aku sehingga engkau ndak akan kepayahan, malah kelegaan yang kau alami. Enak, ringan, jalaninya dengan kelegaan. Bukan dengan gitu saudara ya, tapi dengan kelegaan. Makanya hari ini yuk belajar yang terakhir, ketenangan jiwa. Orang kalau dalam ujian tidak bisa tenang, bawaannya panik, bawaannya galau, saudara tidak akan lihat nanti sesuatu ya hasil yang luar biasa. Saudara tidak akan kuat menanggung segala perkara. Nah, buka di Yohanes 14 ayat 27. Kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 27, setelah itu kita selesai. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi sekali lagi apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia, ya. Saudara lihat, kepadamu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hari ini tidak ada orang yang gelisah, gentar, 3 hal. Yang ketiga, jangan galau. Maju aja tak gentar, jangan gentar saudara. Tuhan berkata, aku sudah meninggalkan ketenangan dalam jiwamu, yaitu damai sejahteraku tidak seperti yang diberikan dunia. Dunia bisa enggak memberikan damai sejahtera? Oh bisa, orang dugem itu damainya sejenak saudara. Tapi setelah selesai dugem, ya balik lagi. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan, kita butuh ketenangan jiwa. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita tidak dekat dengan orang-orang dunia. Kita punya komunitas yang benar, disitulah kita akan merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang tidak sama dengan damai yang diberikan Tuhan. Damainya orang benar dengan damainya orang berdosa jelas beda, ya. Orang berdosa cuman bisa damai sesaat, tapi buat orang benar damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan itu selama-lamanya ada di dalam hati saudara dan saya. Itu sebabnya mulai malam ini jangan gelisah, jangan gentar. Walaupun ujiannya makin panas Bu Eli, nggak usah gentar sudah ya. Yang ketiga, jangan galau. Kita semua malam ini saya sudah selesai ya. Saudara percaya kalau Tuhan memerintahkan pikul kuk, jangan keluar dari kuknya Tuhan. Jangan keluar dari ujiannya Tuhan. Jangan mempercepat ujiannya Tuhan. Walaupun kelihatannya sudah capek. Orang yang sudah capeknya puncak sebentar lagi akan melahirkan karyanya Tuhan yang luar biasa. Melahirkan kegembiraan yang luar biasa. Melahirkan kemegahan pada hari Kristus yang luar biasa. Dan jangan pernah hari ini belajar copy paste dengan dunia, tapi tetap belajarlah kepada Kristus. Dan yang ketiga hari ini yang perlu saudara lakukan, bangun supaya kita lulus ujian terpuji, milikilah ketenangan jiwa. Ya, jangan gelisah, jangan gentar, jangan galau. Lebih baik miliki Tuhan. Aku mau tidur dengan damai sejahteramu. Aku mau menjalani kesusahan sehari cukup sehari dengan damai sejahteramu, walaupun tidak masuk akal bertahan dengan suami yang seperti ini, walaupun tidak masuk akal rumah mau dilelang, tapi satu hal,
Aku mau belajar untuk memiliki damai sejahtera, ketenangan jiwa, karena aku tahu semua beban Tuhan itu enak, ringan, dan hasilnya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Baca quote yang terakhir. Yuk, quote kita baca sama-sama. Yuk kita baca. Jangan lari saat diuji supaya kita menjadi siapa, saudara? Pujiannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaan sedikit ya. Mungkin ada pertanyaan 1-2, enggak banyak, nanti sebentar saya juga mau siap-siap ya. Yuk, ada pertanyaan saya kasih Fran. Baik, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ya, mungkin silahkan Anda yang mau memberikan pertanyaan, 1-2 pertanyaan, karena Ibu Gembala harus segera prepare ya untuk perjalanan pulang ke Surabaya. Ada yang mau bertanya silahkan di kolom chat ya. Ya, sebelum ke pertanyaan jangan lupa sekali lagi daftar retreat ya, daftar retreat di masing-masing kota, atau kalau tidak ada di kota Anda bisa memilih salah satu kota untuk bisa mendaftarkan diri Anda ya. Jadi jangan lupa daftarkan diri Anda untuk ikut retreat, karena akan ada banyak keseruan. Tadi juga sudah ada suami istri yang bergabung nanti ya. Dari Bali juga ada, dari Cirebon tuh tadi ya. Sekarang Cioli jadi orang Cirebon tuh, bersama suaminya akan datang. Jadi ada juga bukan hanya para ibu-ibu ya, tapi suami istri untuk datang ikut retreat ya. Puji nama Tuhan. Baik, mungkin ada pertanyaan. Saya sudah membuka room chat ya. Silakan buat Anda yang mau bertanya, silakan. Ya, puji nama Tuhan, silakan. Haleluya. Dan jangan lupa yang ada di Jawa Tengah besok Jumat ya, Jumat bukan besok ya, Jumat. Ada Ibu Sandy Sujak akan jadi berkat bagi Victory Semarang ya. Silakan yang ada di Semarang bisa mengikuti ibadah ya, baik yang di Jogja, di Solo, sekarang bisa ke Semarang. Baik. Nah, ada 2 pertanyaan. Kalau kita sudah ikuti saran Ibu dan tiba-tiba pada saat kita lelah karena keadaan tidak berubah, bagaimana untuk kembali menguatkan diri sendiri, Bu? Karena hal itu mungkin saja bisa terjadi. Silakan. Ya, yang pasti enggak usah lari dari prosesnya Tuhan ya. Pikirkan bahwa Tuhan itu bilang nih, pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Yang buat kita capek itu pikiran. Pikiran itu area peperangannya iblis, itu selalu di pikiran. Kenapa kita capek? Karena yang kita pikirkan selalu yang jelek. Ya, kalau kita pikirkan ya Tuhan, saya mau tenang aja jiwa saya. Kenapa Tuhan sudah berkata bebanku enak, ringan, tidak akan melampaui kekuatanmu, tapi nanti hasilnya luar biasa. Kira-kira kalau kita itu diberikan satu jawaban sama Tuhan, jangan takut, kelihatannya berat, tapi ini enak buat kamu. Baik loh buat kamu. Saudara mau takut apa? Nah, ini yang dipikirkan. Yang dipikirkan bukan yang enggak enaknya, tapi yang dipikirkan yang enak. Yang dipikirkan yang baik, ya. Yang dipikirkan semua ini enggak melampaui kekuatan, tapi hasilnya nanti spektakuler. Kegembiraan yang luar biasa, yang enggak bisa dirampas. Nah, itu yang membuat kita tetap semangat. Orang bisa mempercayai Tuhan itu adalah orang yang punya iman nanti yang akan lihat hasil spektakuler. Seringkali kita capek karena kita meragukan Tuhan. Kita lebih percaya kepada fakta yang nyata dalam hidup kita dibandingkan Tuhan yang nyata hadir dalam hidup kita. Kalau kita yakin Tuhan itu nyata mengendalikan hidup kita, maka kita tidak akan capek hari-hari ini. Kita akan berkata, kenyataanku boleh buruk, tapi yang nyata Tuhanku tetap Tuhan yang baik. Jadi yang nyata itu yang dipercayai. Fakta itu tidak nyata, saudara. Itu cuma bagian dalam proses alatnya Tuhan. Dapur api,
yang harus kita lewati. Tapi yang nyata, Sadra Mesa Abednego pasti keluar dari dapur apinya selamat dan akan melihat promosinya Tuhan. Itu nyatanya, ya. Jadi kita jangan mikir fakta lagi, tapi pikirkan bahwa Tuhan itu nyata berkarya dalam hidup saudara dan saya lewat masalah. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa retreat, ya. Saya menambahi, retreat itu jangan sampai merasa investasi waktu yang merugikan, investasi uang yang merugikan, ya. Saudara percaya kemarin sudah saya singgung, kalau misalnya ada satu penawaran seminar, ya investasi yang menguntungkan bla 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 bla, saudara pasti ikut. Tapi hari ini percayalah, ada sesuatu. Saya sudah nyimpen firman yang Tuhan kasih, ya, di mana nanti ada kegembiraan yang besar. Saya juga kaget dapat ayatnya ini di Filemon, itu ayat yang Tuhan kasih peneguhannya. Saudara percaya ikut retreat, ya. Nanti ketemu ngomong banyak, bagaimana saudara akan dengar setiap firman. Tuhan Yesus memberkati. Baik ya. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, maaf ya tidak bisa membacakan semua pertanyaan karena waktu yang terbatas. Bu, suami saya NPD dan selingkuh sudah hampir 5 tahun. Tiap hari selalu silent treatment. Artinya nggak ngajak ngomong begitu ya. Kalau berkata sekalinya ngomong sangat menyakitkan. Harus bagaimana tuh dengan suami yang minim komunikasi seperti itu? Ya, enggak apa-apa, jalani. Tuhan bilang ini, pikul aja sudah. Kamu lagi hamil, ya, enggak enak. Memang sakit semua. Tapi percayalah, siapa yang bisa mengubah kehidupan manusia itu cuma Tuhan. Dokternya itu cuma Tuhan. Berbahagialah engkau jika ku didik, ku hajar. Kita sudah tidak bisa didik manusia, kita yang tidak bisa lagi menghajar. Itu bukan bagian kita, tapi bagian kita cuman hari ini itu tadi. Ya sudah, pikul aja kok sampai waktunya Tuhan. Saudara belajar aja kepada Kristus, sabar. Tidak diajak omong ya sabar. Belajar kepadaku, rendah hati sudah, lemah lembut, sabar sampai waktunya Tuhan. Ya, percayalah, waktu kita dapat ketenangan jiwa, maka hasilnya nanti spektakuler. Jadi tetap semangat semuanya, ya. Tuhan Yesus memberkati. Satu pertanyaan terakhir Bu, ada seorang ibu yang menanyakan bagaimana Bu jika menyikapi suami, bagaimana harus menyikapi suami yang sedang mengurus surat cerai. Silakan Bu. Ya, Ibu tetap tenang, tidak usah panik. Biarkan rekaan yang jahat tetap di tangan Tuhan, Ibu, jadi rekaan yang baik. Mungkin hari ini yang Ibu lihat yang jahat, yang buat kita pasti sedih, ya. Yang lihat kita pasti rasanya tidak terima dengan semua perlakuan kita, tidak salah. Kenapa kita yang harus mengalah? Tapi percayalah, mengalah bukan untuk kalah. Sekali lagi, mengalah untuk jadi pemenang. Mengalah sesaat, Bu, rela. Itu tadi poin yang pertama. Ibu rela, ya. Yang penting Ibu jangan sampai keluar dari prosesnya. Sudah ikuti aja proses gugatannya, ikuti. Rekaan yang jahat itu akan jadi rekaan yang baik. Nanti tidak ada kegembiraan yang bisa merampas. Mungkin hari ini wanita tobat bisa kelihatannya menang dengan proses gugatan suamimu, tapi suatu kali ini tidak akan pernah selamanya, ya. Ibu jangan sedih, tenangkan jiwa. Ibu jangan galau, jangan gelisah, jangan gentar. Ibu tetap semangat karena semuanya nanti akan berakhir dengan pemulihan yang pasti limpah, tidak main-main. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan ya, pertanyaan sudah dijawab. Baik, kita akan sama-sama sekarang berdoa syafaat. Silakan yang akan memimpin doa syafaat. Bisa dibuka mute-nya. Mari kita sama-sama berdoa. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, urapan, kuasa, dan otoritas buat Ibu Eli sebagai gembala dan penolong di dalam keluarga. Tuhan juga memberkati Pak Nyoto dan anak-anak. Kami berdoa buat Ibu Feni, kiranya Tuhan memberikan panjang umur dan kesehatan. Berdoa untuk PD Victory Pusat dan seluruh cabang
di Jakarta, Bali, Semarang, Malang, Makassar, Manado. Kiranya ada kesatuan hati dan ketulusan dalam melayani Tuhan. Kami membawa seluruh jemaat PD Victory ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas mereka. Buat bangsa dan negara Indonesia, kiranya Tuhan mengampuni setiap kesalahan bangsa kami, dan kiranya perkenanan Tuhan turun atas Indonesia. Indonesia pulih, Indonesia maju. Itulah doa-doa kami ya Tuhan, dan biarlah saat ini kami menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu Ibu Eli. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ibadah hari ini Tuhan membawa kelegaan, kemenangan. Engkau berkati Bu NN, keluarganya, biar dia terus menjalani ujian ini dengan lulus dan dia akan menjadi terpuji di hadapan Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kau berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan juga semuanya. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Besok Este libur ya, karena saya dalam pesawat. Nanti Jumat ketemu saya. Tuhan Yesus memberkati.